maka benda dunia, kemewahan dunia itu amat sedikit, qalilun, sangat sedikit. Dan lagi kata setengah hukama, ad-dunya aqallu minal qalil wa asyaquha adallu minal dalil. Artinya bermula dunia ini amat sedikit daripada segala yang sedikit. Artinya seandainya ada orang paling sugih di dunia pun berisi harta seluruh dunia, ya ampunnya hartanya tetap dianggap sedikit karena bandingannya akhirat. Dan orang yang asyik akan dia terlebih hina daripada segala yang hina. Orang yang asyik dengan dunia, menikmati dengan dunia ini, ya, asyik dengan dunia terlebih hina daripada yang hina. Artinya dia dibandingkan dengan keasikan di akhirat kada ada apa-apanya, karena keasikan dunia ini fana, keasikan di akhirat kekal. Itu beda, jadi sangat jauh perbedaan. Syahadan, ya syahadan lagi. Syahadan. Jika diperoleh lagi seseorang ma'rifat, jika diperoleh bagi seorang ma'rifat itu akan segala yang tersebut itu, dan senantiasa khudur hati. Jika seorang yang ma'rifat itu dapat merasakan, yang jelasnya membandingkan antara dunia dan akhirat, ada mementingkan akhirat atau musyahadahnya kepada Allah, dan senantiasa menghadirkan hati akan yang demikian itu, artinya setiap saat diamalkannya, setiap saat diitikadkannya, setiap saat dianggapnya akhirat lebih penting daripada dunia. Maka janganlah engkau hiraukan jikalau sedikit amal dengan anggota yang zahir. Ya, kalau seandainya kita tuh kau merasakan ma'rifat, kau sudah memikirkan, tenang hati kita memikirkan akhirat. Jadi jangan menganggap apalah amalku sedikit ini kada ada apa-apanya, lalu putus asa. Jangan. Alhamdulillah sudah dapat ma'rifat, itu luar biasa. Karena segala amal itu persembahanmu kepada Allah Ta'ala. Sedikit amal kita, tapi kalau Allah nilai itu dengan nilai yang besar, walaupun sedikit jadi besar juga akhirnya kan. Banyak pun misalnya beramal, persembahan kita lawan Tuhan banyak banget nih, siang malam beribadah terus, menghitung-hitungan kepada Allah, persembahan makhluk kepada Allah kada ada apa-apanya juga daripada persediaan nikmat yang Allah berikan kepada si hamba tadi. Nak banyak lah sedikit, yang penting ma'rifatnya, dan ma'rifat itu anugerahnya akan digaul. Maka jauh sekali ayat lalu di sini maknanya juga bukan dengan sebab amal yang banyak tadi lalu tiba-tiba ma'rifat, kada juga. Semata-mata ma'rifat itu karena anugerah Tuhan kepada kita, bukan dengan sebab amal ibadah. Kalau dengan sebab amal ibadah, maka niscaya orang yang rajin ibadah itu lebih ma'rifat daripada orang yang sedikit ibadah, ya kan? Tapi bukan dengan sebab amal ibadahnya. Maka jauh sekali perbedaan antara dua perkara itu, yakni perbendaharaan dunia dan perbendaharaan akhirat. Seperti kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, makanya mungkin misalnya bersedekah dapat pahala seandainya 700 kali lipat pun gantian daripada sedekah yang satu, sedekah 1.000 rupiah, Allah ganti 700 kali lipat. Karena ada bandingannya. Seandainya Allah berikan pahala yang 1.000 rupiah tadi di negeri akhirat, ada apa-apanya 700 kali lipat itu. Bagus nunggu di akhirat aja pahalanya. Sebagaimana dikata Ibnu Athaillah, idza futiha laka wijhatan min at-ta'arruf, wijhatun kan ya, wijhatun tun katan enggak? Idza fataha berarti. Idza fataha laka wijhatan, idza fataha laka wijhatan min ta'arruf fala tubali ma'aha wa in qalla amalu ya amalu fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayat ta'arrafa ilaika ala ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu alaika wal amal anta muhdiha ilaihi wa inama tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu.
alaika, ya, alaika. Artinya apabila membukakan Allah Ta'ala bagimu akan sesuatu pihak atau jalan, jika Allah Ta'ala membukakan kepada kita beradaan jalan atau cara untuk mendapatkan ma'rifat supaya kenal dengan Tuhan, barang jalan yang panjang kan, baik itu jalannya sakit kan atau jalannya balak lah dapat ma'rifat, atau bisa juga jalannya dapat nikmat timbul ma'rifat, bisa jangan. Maka janganlah engkau hiraukan sertanya jikalau sedikit amal. Jangan pula kita menolak akal mungkin gitu. Misalnya kita dapat tiba-tiba merasakan sesuatu yang lezat lah dalam ma'rifat misalnya nih, akal mungkin itu karena amalku sedikit, jangan, kada boleh kayak itu, diiyakan aja dulu. Pada kembali jangan dihiraukan sertanya jikalau sedikit amal, karena bahwasanya tiada membukakan ia Allah Ta'ala bagimu melainkan padahal menghendaki ia mengenalkan dirinya kepada engkau. Allah kada bakalan membukakan ma'rifat kepada kita kecuali memang Allah yang menghendaki untuk berkenalan dengannya. Allah yang hendak berkenalan. Kalau kita hendak berusaha kenal dengan Tuhan Allah, sedangkan Allah kada hendak mengenalkan dirinya, percuma juga kan? Hanya tahu usaha ini ibadah aja, tapi Allah kada memperkenalkan dirinya kan kita. Kalau sudah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita, Allah kada peduli hendak dosanya banyak, hendak amalan sedikit kan, hanya Tuhan hendak berkenalan. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya ma'rifat itu yaitu anugerah Allah Ta'ala atasmu, dan segala amal-amal itu engkau persembahkan akan Dia kepadanya. Ma'rifat itu anugerah Tuhan kepada hamba. Ibadah persembahan hamba kepada Tuhan. Beda kan? Pemberian Tuhan kepada si hamba, persembahan hamba kepada Tuhan. Kalau seandainya makrifat itu tergantung persembahan si hamba kepada Tuhan, berarti jadi sebab amal ibadah dari supaya dapat makrifat. Berarti Allah memberikan sesuatu itu dengan dikarenakan oleh suatu karena jadinya, karena amal ibadahnya rajin, makanya ku kenalkan diri lawan si hamba tadi, itu berarti pakai karena berarti ada karenanya. Sedangkan Allah sudah Allah kan memberi, kadang memakai karena lagi. Ya, memang dalam bahasa kita ya karena sayang, karena cinta, tapi tetap ada sebab memang sebab cintanya, sebab kasih sayang Allah, tetap ada sebab sebenarnya. Sebab-sebab itu yang kita usahakan mudah dapat kasih sayangnya atau anugerahnya, tapi bukan dengan sebab itu jadi tiba-tiba dapat rahmat, dapat ma'rifat kadang-kadang. Dan segala amal-amal itu engkau persembahkan akan Dia kepadanya, kepada Allah. Maka di mana jua sama jauh sekali persembahan hamba kepada Allah, pemberian Allah kepada si hamba. Satu kali ma'rifat yang Allah berikan, satu kali perkenalan Allah kepada si hamba, satu kali ma'rifat yang Allah anugerahkan kepada si hamba. Seandainya hamba tadi hidup dari awal bumi ini diciptakan dari awal hidup kepada bumi diciptakan, ini hidup seorang diri misalnya, dari awal ini awal diciptakan hidup sampai hari kiamat hanya mati, beribadah ada sebuah stop dibanding satu kali ma'rifat ada banyak. Nah, ibadah yang selawas bumi diciptakan dibanding pemberian Allah kepada hamba, karena beda bang. Bedanya apa? Pemberian persembahan hamba kepada Allah, kalau kita kaitkan ke ilmu tauhid, ya Tuhan juga membantu kan? Tuhan juga membantu supaya bisa menyembah apa persembahannya kepada Allah atau ibadahnya kepada Allah. Kita larikan ke tauhid. Seandainya pun ini diberikan kekuatan oleh Tuhan supaya bisa beribadah, ya kalah juga. Kenapa? Sebelum diberi kekuatan lemah juga ya kan? Ini wajar aja, ada bandingannya jauh apa? Dimana juga sama jauh sekali padanya antara barang yang engkau persembahkan akan Dia kepadanya, engkau persembahkan ibadah tadi kepada Allah itu daripada barang yang dianugerahkannya atasmu.
karena mengenal Allah Ta'ala itu sekali-kali tiada boleh atau tiada mendapat dengan usaha dan ikhtiar. Mengenal Tuhan itu bukan dengan sebab ikhtiar atau dengan sebab usaha. Karena kita banyak berbuat baik kepada orang lalu dapat marifat. Banyak orang-orang masih jahil tapi baik aja juga. Jangan kan orang yang jahil, orang kafir pun banyak yang baik, bukan semuanya jahat kan. Masuk neraka aja kira kan. Daripada hamba tiada mendapat dengan usaha dan ikhtiar daripada hamba, melainkan dengan semata-mata anugerahnya. Ini digaris bawahi semata-mata, karena anugerah Allah Ta'ala juga kepada si hamba tersebut. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Arabtu Rabbi bi Rabbi, Arabtu Rabbi bi Rabbi. Artinya aku kenal akan Tuhanku dengan sebab Tuhanku juga. Aku kenal dengan Tuhanku karena Tuhanku juga, bukan karena ada yang lain, bukan karena usahaku untuk mengenal. Memang bahasanya memang ia mendekatkan diri kepada Allah. Artinya Allah yang mendekatkan. Aku ingin belajar tauhid supaya aku kenal dengan Tuhan. Sebenarnya Allah yang mengenalkan, bukan kita yang kenal. Yakni dengan anugerahnya kepada engkau, anugerahnya kepada syahadat. Manakala sempurna mengamalkan kaifiyat tata cara musyahadah yang tersebut dengan tiada cedera, tiada rusak, maka diharaplah diperoleh daripada Allah Ta'ala itu jazbah. Ya, mudah-mudahan dengan sebab kita belajar tentang musyahadah tadi, afalnya, asma'nya, sifatnya dan zatnya tadi, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah kepahaman. Mudah-mudahan walaupun satu umat Allah berikan jazbah, majzub, merasa jazbah tadi ditarik Tuhan, sifat kemanusiaan, sifat kesadaran diri, menghilangkan aku tadi tiba-tiba tertarik, kada ada pengakuan lagi, itu jazbah namanya. Bukan di alam bawah sadar lah, lain, bukan di bawah alam bawah sadar tuh kayak apa, hipnotis itu lain. Ini di atas, di bawah, di alam atas sadar, sidratul muntaha, jazbah, sudahan kesadaran. Diharaplah diperoleh daripada Allah Ta'ala jazbah yang tiada menyamai akan dia segala amal jin dan manusia. Seperti sabda Nabi SAW, jazbatun min jazabatil haq la tuwazi amal saqalain. Artinya bermula jazbah daripada segala jazabat Tuhan, yakni pimpinan daripada segala pimpinan Tuhan yang hak itu tiada menyamai akan dia oleh segala amal jin dan manusia. Seluruh manusia beramal dihitung pahalanya semuanya antum dengan satu kali jazbah tidak banyak, bandingan jin dan manusia dikumpulkan kan beribadah bertaat banyak pahalanya nih dibanding satu jazbah yang Allah berikan, satu rasa majzub tadi tidak banyak. Dan lagi jalan sampai kepada ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu amat banyak. Yang lain daripada kaifiyat yang tersebut itu, kaifiyat musyahadah tadi dijelaskan dari tata cara musyahadah tadi. Dan jalan yang lain pun banyak juga dengan cara itu aja. Setengah daripadanya juga melazimi membaca salawat atas Nabi SAW. Kebanyakan baca salawat, insya Allah Allah berikan jazbah. Maka seyogyanya diusahakan yang demikian itu supaya engkau beroleh kemenangan dunia dan akhirat. Khususnya di hari Jumat misalnya kita setiap hari baca 100 kali salawat, di hari Jumat 300 kali, setiap hari membaca 300 kali, di hari Jumat 500 kali, khusus Jumat itu diperbanyak jumlahnya. Karena bahwasanya ilmu yang tiada diamalkan itu tiada memberi manfaat tetapi memberi mudarat akan yang mempunyai akan dia. Seperti sabda Nabi SAW, inna asyadun nasi azaban yaumil qiyamah aliman lam yanfa'hu ilmu. Artinya bahwasanya yang terlebih sangat
manusia kena azab pada hari kiamat, yaitu orang yang alim yang mengetahui hukum, yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya, yakni tiada mengamalkan akan ilmunya. Dan lagi kata Ibnu Ruslan sallallahu alaihi wasallam, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abid wa wazan. Artinya maka orang yang alim yang tiada mengamalkan ia dengan ilmunya, diazab ia lebih dahulu daripada orang kafir yang menyembah berhala. Karena bahwasanya ilmu itu jalan yang menyampaikan kepada amal, dan tiada sah amal melainkan dengan ilmu. Dengan sebab ilmu tadi mau beramal, dan amal pun karena mau sah jika tanpa ada ilmu. Kalau sudah menuntut ilmu disuruh untuk beramal, bukan hendak mengamalkan ilmunya, sia-sia berarti ilmu tadi. Sama dengan apa, orang berisi besi harta tapi kada digunakan, kada dibelanjakan, sama tuh. Bisi baju tapi kada dipakai-pakai, telanjang kemana-mana kan, rugi. Dan tiada memberi faedah ilmu itu melainkan dengan amal. Ilmu itu kada memberi manfaat kecuali harus diamalkan. Seperti kata seorang ulama, al ilmu bighairi amalin dhanbun kabir, wal amalu bighairi ilmin dhalalun syadid. Fal ilmu ma'al amal nurun ala nur, fatuba lil ladzina ala hadain. Artinya bermula ilmu itu dengan tiada amal itu dosa besar. Berilmu tapi kada mengamalkan dosa besar. Padahal menuntut ilmu hukumnya wajib, menuntut ilmu hukumnya wajib. Kada menuntut ilmu hukumnya dosa. Sudah dapat ilmu yang hukumnya wajib tadi, kada mengamalkan dosa besar. Kada menuntut ilmu dosa besar juga. Jadi apa? Buat semalak amal telanjur sudah menuntut ilmu nih, paksa mengamalkan, mau kada harus diamalkan. Aku lah menuntut ilmu karena dosa, kada diamalkan dosa besar juga. Serba salah lah. Ini bagus menuntut ilmu sekalian. Sama kada bisa berdosa, bagus menuntut ilmu, lumayan kan dapat menunaikan kewajiban barang daripada ada anak menuntut ilmu dosa terus, beramal kada sah, kada diterima. Bagus menuntut ilmu, suatu saat bisa diamalkan. Dan bermula amal dengan tiada ilmu, beramal tapi kada ada ilmunya, itu sesat yang amat sangat. Beramal ibadah rajin tapi kada ada ilmunya. Maksudnya secara zahir bagus saja, sudah pergerakan sembahyangnya, zikirnya, tapi ilmu batinnya, riyanya belum diobati, sombongnya belum diobati, sesat kan? Karena tujuannya entah kemana. Tujuan yang beramal tadi, misalnya orang beramal walaupun faedahnya supaya sugih, beramalnya tadi supaya sugih, sesat lah, sesat. Tujuan utamanya sugih, seharusnya tujuan utamanya nawaitu lillahi ta'ala kan, mana ada disugih dia. Berarti banyak yang sesat, banyak sesat. Orang itu nyambati orang ngaji tauhid sesat, ini sesat juga. Tujuan lain daripada apa yang digawi. Dan berbuat amal serta dengan ilmu, beramal dengan menggunakan ilmu itu bercahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Artinya makin banyak pahalanya, makin banyak berkatnya, makin banyak bertambah nikmat dia juga, pahalanya makin dibalas di akhirat. Ilmu lalu beramal makin bercahaya terus. Yang penting diamalkan, Maka berbahagialah bagi segala mereka yang berakal atas dua pekerjaan ini, yakni ilmu dengan amal. Mudah akhirnya kita pemakalan tambahnya jadi akal ya. Ada singgungan orang tungkal. Ini makanan mudah-mudahan jadi akal aja. Jangan jadi tahi, jadi akal. Jadi tahi punya ada bakal. Tulah haul kan banyak, ada tulah haul kan kayak gitu aja, berarti jadi tahi itu ada jadi akal kan.
Maka ilmu itu adalah jalan yang mengetahui kaifiyat. Jadi ilmu itu adalah jalan yang mengetahui tata cara beramal. Dengan sebab ilmu itu bisa beramal, tahu cara amal yang baik dan buruk. Dan amal itu jalan yang menyampaikan kepada ilmu amal laduni. Ilmu kan? Ilmu gitu. Hah? Sini amal nih. Amal laduni. Amal laduni. Itu amalan dunia itu beramal tapi ilmunya dari Tuhan. Nah itu amalan dunia itu. Bisa gitu? Bisa kan? Soal. Kita kada semua dengar dari guru-guru ilmu itu kada semua dengar. Tapi kita tiba-tiba Allah berikan ilmu laduni. Kau mengamalkan, lu bayangkan deh. Menuntut ilmu pahala, mengamalkan ilmu pun pahala, mengamalkan ilmu, mengamalkan suatu amalan dengan sebab ada ilmunya kan pahala deh. Sedangkan ilmu yang dituntut daripada guru mengalir ilmu tadi, mengalir pahala tadi kepada si guru karena si murid mengamalkan ilmu dari guru kan pahala gitu. Nah bayangkan nih ilmu yang tanpa melalui guru langsung dari Tuhan, kayak apa kira-kira pahalanya yang diamalkan tadi? Oh, bayangkan kan ada hadis Nabi kan, barang siapa mengamalkan ini, barang siapa menuntut ilmu, barang siapa mengamal macam-macam kan, pahalanya ini aja Nabi kan, disediakan Allah tempatnya di surga. Barang siapa sembahyang 2 rakaat kan 12 rakaat akan dibangun apa? Istana kan ada itu. Itu mengamalkan ilmu sudah dapat kayak itu pahala istana negara di surga. Kayak apa mengamalkan ilmu yang ilmu itu langsung dari Tuhan. Ya apa istananya? Apa istana lah, harap daripada istana lagi. Bayang wali-wali itu kayak gitu ya, mengamalkan ilmu ya ilmu langsung dari Tuhan. Luar biasanya kan. Lalu kita yang berbayar ini ilmu tolong ke Banjar, meremehkan orang Banjar ya. Gitu ya. Kajian ilmu laduni, kajian Nur Muhammad di kopi tolong ke Banjar, orang rajin beramal pengaran itu. Burda, apalagi dalail, tolak ke sana ancat, berapa banyak dibanding orang-orang sana. Bagus tuh nah, pas ke sana maka ini di Banjar luar biasa amalan zuhir orang-orang sana. Ada bagus. Nah, kajian itu bilang Nur Muhammad mesrakan masuk Nur Muhammad dalam kopi, timbul kalimat-kalimat apa kalam-kalam syahadat di Facebook. Maka itulah modelnya tolak ke Banjar kayak siput tidak apa-apanya dibanding orang Banjar. Nah kayak itulah kita nih. Artinya ilmu amal zuhir itu penting juga, jangan amal batin aja diaduk-aduk. Nah caranya supaya mendapat ilmu laduni tadi, ilmu yang secara berguru tadi amalkan dulu, amalkan wajib ikhlas. Sudah dapat ikhlas, hanya Allah titipkan ilmu laduninya gitu ya. Kadang kamu kada ikhlas kada mau dapat laduni itu wajib apa? Laduni itu pasti didapat apabila ikhlasnya ada. Ini kada pasti bertahun-tahun mengamalkan. Ada orang mengamalkan salawat mimpi Nabi, amalkan 40 hari aja kada mimpi Nabi. Karena yang penting supaya mimpi Nabi. Ada yang bertahun-tahun gak ada mimpi juga. Mau abah guru sekopul lebih keras lagi. Selama masih ada ketulahan lawan guru, ya sampai kapanpun kalian bisa mimpi Nabi. Keras lagi. Selama masih ada, selama masih ada ini ada cuma kadang lagi. Karena suami orang bungol tuh nggak, orang bungol orang nggak semua ngaji bungol bang. Mimpi Rasulullah alim di Amuntai itu ada bahari orang nih ya sama kayak sama kayak ketemu Lailatul Qadar. Orang bungol orang bodoh ketemu melalui Lailatul Qadar langsung alim. Di Amuntai itu ada pemuda apa kegiannya salah bakti lembuitan melihat dengan mata kepalanya malam Lailatul Qadar yang malaikat turunan dari Amuntai langsung alim. Sama dengan orang yang mimpi Rasulullah, orang jahil mimpi Nabi langsung alim. Sampai wah ini alim aja masih alim bertahun-tahun dapat ilmu lah. Wah ini gak bisa mimpi Nabi berarti
Sekali barang ibadah sekali barang. Caranya tadi apa? Ikhlas. Ikhlas amal apa aja ikhlas. Amal apa aja, walaupun amal itu sedikit, amal itu dianggap remeh oleh khalayak ramai, khalayak orang banyak memandang itu amal remeh, amal kecil, tapi ikhlas insyaallah mimpi Nabi. Berapa ketinggalan sudah Pak, istilah Tanjung. Orang Pak ayo, orang sudah mimpi Rasulullah, berarti berapa puluh Tanjung sudah terlewati. Kita hanya 2 Tanjung, 3 Tanjung masih, karena belum mimpi Nabi Bang. Itu bonus hasil daripada ikhlas tadi. Rasulullah ini rindu untuk bertemu dengan orang yang ikhlas tadi, mau ketemuan. Dan kita tak mimpi Nabi. Dan amal itu jalan yang menyampaikan kepada amal tadi. Seperti firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tafsirnya, dan takut olehmu akan Allah. Ya, takut olehmu akan Allah. Takwa itu maksudnya apa? Ikhlas beramal itu termasuk takwa. Yakni kerjakanlah olehmu suruhannya ikhlas, dan jauhilah olehmu kamu akan tegahannya ikhlas juga. Niscaya menganugerahi Allah Ta'ala akan kamu ilmu laduni. Biasanya kadang mau langsung dapat ilmu laduni, kecuali mimpi Nabi. Sudah dengar gitu bahasanya. Kadang mau orang itu ilmu laduni, dapat mimpi Nabi sampai wadi kada suah belum, biasanya belum lagi. Ini mimpi Nabi. Nabi ini apa ngarannya itu? Menjar Nabi apa? Anamadatul alim wa aliyu babuha. Itu kan bahasanya kan seolah Nabi itu kota ilmu, Sidin Ali pintunya. Ada juga ya Imam ya Rusli ya Sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi, anta ba'dallah sesudah Allah mu'tamad yang kami pegang. Jadi apa, seolah-olah Rasulullah pintunya Allah jadinya. Ya kadang mau ilmu laduni dapat kecuali harus melalui pintu Rasulullah, harus bertemu dengan Nabi dulu. Hanya ilmu laduni itu turunan sudah turun, kada tahu di mana-mana, di Jamban, di Jendan, di mana-mana. Syarat amal juga harus mimpi Nabi dulu. Jadi selama ini ilmu hantu soal yang didapat sangka ilmu laduni harus mimpi Nabi Bang. Sebagian ada berpendapat kayak itu, tapi mudah-mudahan laduni dapat dari mimpi Nabi. Ya ini kerjakanlah mudah-mudahan. Niscaya menganugerahi Allah Ta'ala akan kamu ilmu laduni, yaitu ilmu yang menganugerahi Allah Ta'ala pada apa itu? Pada sir hati hambanya yang takut akan Allah Ta'ala. Dari zuhir kayak ada takut Allah Tuhan, pada di dalam hatinya yang lebih paling dalam ketakutan sebenarnya. Alumlah macam-macam sedikit kan. Dengan tiada belajar ilmu laduni itu, pada tanpa ada belajar dan bertanya kepada makhluk siapapun. Hatta Rasulullah, nah gitulah. Sama-sama kada bertakun lagi lan Nabi bisa. Ilmu laduni langsung dari Tuhan. Ya karena tadi panggil saja Rasulullah sudah membukakan kuncinya. Jadi kita ini dapat anugerah langsung dari Tuhan aja lagi. Mungkin ada Rasulullah bukakan, kada mau dapat juga kan. Nah, bujur aja bahasa baguru salawat bang itu yang sudah di akhir zaman, murabinya itu salawat yang membimbing kita, salawat yang mendidik kita. Itu sebenarnya ilmu laduni juga dapat, cuman dengan berkah salawat. Dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Artinya barang siapa mengamalkan ia dengan ilmunya, ikhlas mengamalkannya bukan karena ada kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang banyak. Nah, ada juga kan kepentingan orang banyak, ada juga kepentingan pribadi. Supaya hati ini tenang mengamalkan sesuatu itu kepentingan pribadi, itu kada ikhlas sudah. Aku hendak mengamalkan salawat supaya hatiku tenang. Hatiku tenang nara judulnya.
itu kepentingan pribadi karena jadi ikhlas masih niscaya mempusakakan Allah Ta'ala akan dia dengan ilmu yang tiada mengetahui ia, yakni ilmu laduni yang kadang sulit pelajari tiba-tiba tahu. Maka ilmu ini yang menyampaikan kepada makrifat kepada Allah, dengan berkat ilmu laduni itu hanya dapat makrifat. Kadang mau ilmu laduni belum dapat, tiba-tiba makrifat dapat, dah mau ya. Jadi sepaham-pahamnya kita dalam belajar tauhid, ilmu laduni belum masuk, kadang mau makrifat juga. Jadi tahunya hanya di sutur, tahunya di tulisan dari pas membaca hanya kenal dengan Tuhan. Kadang membaca mungol jahil dengan Tuhan. Kan saat ini kan kita tahunya zikir kepada Allah itu kita ingat dengan Tuhan, gitu kan? Kita cara kita ingat dengan Tuhan itu dengan cara zikir, misalnya kita mengingat Tuhan Allah secara jahar, secara lafaz, atau di hati kita ini Allah. Nah ternyata tiba-tiba dapat ilmu laduni, hanya paham ternyata aku ini bukan mengingat Tuhan, tapi aku ini diingatkan oleh Tuhan. Perasaan dapat di situ. Kalau pandirnya nyaman ya pandir, aku ini diingatkan oleh Tuhan. Lo pandir biasa aja, tapi ketika kita praktek tetap kita mengingat Tuhan. Ada perasaan aku diingatkan oleh Tuhan, itu ilmu laduni itu. Perasaan langkah itu ilmu laduni. Lalunya itu mengamalkan lagi zikir. Ada laginya merasa ini berzikir, aku dizikirkan, aku diingatkan oleh Tuhan. Jadi Allah mengingat Allah melalui aku. Ini gitu judulnya. Allah menyebut dirinya melalui kita, nah gitu, melalui kekuasaannya. Siapa kekuasaannya? Ya kita. Yalah. Allah menyebut dirinya melalui bibirku, melalui lidahku. Berarti lidahku ini empat singgah benar ya kan? Berarti bukan aku yang berzikir. Nah perasaan yang itu dapat kita makrifat ngarannya itu ilmu dunia itu. Kamu pandir biasa, dia nyaman ya pandir. Perasaan itu yang mudah kita dapat. Terdengar oleh orang sari, ada orang yang zohir, ada kawan ngarannya zikir, tetap kita yang berzikir. Ada hadisnya, ada barang saya berzikir kepada Allah maka malaikat mengelilingkan. Ada kita hadisnya kan? Harus berzikir dulu, jangan harus ada usaha untuk berzikir, hanya malaikat mengelilingi. Jadi dalilnya itu aneh. Orang zuhir perlu dalil atas adanya Tuhan. Kita ini perlu dalil kan atas adanya Allah Ta'ala. Kita ini perlu ada dalil atas adanya Allah Ta'ala. Sebenarnya kada perlu dalil lagi atas adanya Tuhan, karena kita ini ada sudah menjadi dalil. Kenapa dalil mencari dalil? Hasilnya nihil. Dalil mencari dalil. Quran dalil. Lalu si Quran mencari Quran yang lain supaya menguatkan Quran yang ada. Nihil hasilnya kosong kan? Kita mencari dalil atas adanya Tuhan, mencari dalil di mana? Di luar diri. Salah kita. Mencari dalil itu di awak seorang. Hanya sadar diri kita ini siapa, diri kita ini apa, hanya sadar. Atau mencari dalil itu kayak itu. Bukan dalil mencari dalil. Kalau mau kain ada masuk akal kan? Dalil mencari dalil, lebih jauh mencari dalil dari Tuhan. Hafal Allah pengarang itu ayatnya Allah ladzi Allah samad macam itu memang dalil, tapi itu jar guru-guru kita itu dalil hanya menguatkan bagi etikatnya orang awam. Kitanya sudah bertahun-tahun untuk ilmu itu aja dalilnya rugi. Mamarkan berkali tamat dah majelis ini, berkali dah banyak dah nih keiliman berkali tamat dah. Berjalan di muka bumi wala tamsyah fil ardi maraha ya lah maraha tempat yang maraha wala tamsyih fil ardi maraha sombong
wala tamshi fil ardi marha. Jangan engkau berjalan dari Tuhan di apa di Al-Qur'an kan, jangan engkau berjalan fil ardi di muka bumi marha dalam keadaan sombong. Nah, sombong itu maksudnya apa? Mengakui aku yang berjalan itu sombong, udah. Makanya ada judul Isra wal Mi'raj di situ, di perjalanan Asra itu. Ya benar, kita dapat beritaan nih ilmu-ilmu laduni. Tapi bolehkah disampaikan ilmu laduni itu? Boleh, apabila bermanfaat bagi orang yang mendengarkan, boleh. Yang bisa diamalkan oleh orang lainnya, ada juga ilmu laduni. Memang kadang boleh disampaikan, amal disampaikan ya, kadang kau mengamalkan juga orang, ada juga dalam cara memandang, cara mendengar. Misalnya kita memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang, apa maksudnya? Memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang, mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar, apa maksudnya tuh? Itu ilmu laduni itu, di antara ilmu laduni para wali itu. Bingung jadinya, merasakan sesuatu apa yang tidak bisa dirasakan. Jangan dipikirkan kan, itu pulang tertawa Sulaiman. Merukuk gini nyaman lagi kan, nah itu memikirkan itu. Orang yang sudah pernah mimpi surga kan ada daerah mana tuh, daerah Jawa, daerah Banjar kan, yang suah memakan anggur kan, pisang lah, dia suah memakan anggur, jadi suah makan anggur dalam surga, sebikinar ya anggur dalam surga, 3 bulan gak ada makan. di liur ini masih terasa apa manisnya anggur surga. Itu surga tuh. Bayangkan orang yang dapat ilmu laduni itu lah, kayak apa ini mengamalkan kayak apa nikmat. Kadang mungkin pulang Allah salah tempat, kadang mungkin A-nya tuh pemaksiat, D-nya tuh kayaknya orang bengol mah apa dapat ilmu laduni. Karena mungkin Tuhan salah tempat. Amun kita nyamper Tuhan itu dianggap salah tempat, sama kayak orang Syiah. Kenapa Nabi Muhammad jadi nabi? Seharusnya tidak jadi nabi kan, gitu kan? Terserah Tuhan. Nama anak di mana kah tempatnya? Misalnya dulu baik, istilahnya dapat marifat, tiba-tiba wah ini apa? Bungol lah misalnya. Berarti Allah salah tempat dibaring. Salah tempat menjulung apa? Menjulung ilmu laduni. Ada bukan salah tempat, kita ini salah mengira, salah menilai. Nah, maka ilmu itu ilmunya apa? Ini ya. Maka ilmu ini yang menyampaikan kepada makrifat kepada Allah Ta'ala. Ilmu laduni tadi menyampaikan supaya bisa makrifat. Karena bahwasanya makrifat itu tiada hasil, tidak akan didapat ya, melainkan dengan ilmu laduni. Wajib harus pakai ilmu laduni. Kada mau kada pakai ilmu laduni. Maka makrifat kepada Allah Ta'ala itu yaitu mengenalkan ia akan dirinya. Wajar aja pakai ilmu laduni, karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Menggunakan apa? Ilmu laduni. Harus dengan ilmu laduni. Kada boleh dengan menggunakan ilmu yang kita miliki, kada mau. Namun kita mengenal Tuhan dengan ilmu yang kita miliki, bagus parah ya pakai ilmu laduni sekalian. Kada perlu diberi Tuhan lagi ilmu yang dipakai itu sudah ada. Nah, ada mau kan? Namun kayak itu kisahnya mengenal Tuhan harus memakai ilmu kita suram. Kenapa Rasulullah SAW Mi'raj kadang memakai unta aja? Ya paham lah. Ya. Ngapa harus kendaraan surga dipakai? Murah.
Maka ada pakai unta, bisa aja kan unta atau kuda paling maju lah misalnya, tiba-tiba untuk timbul sayap, ya kan, tiba-tiba timbul sayap, tiba-tiba langsung bisa terbang, bisa aja Tuhan menghendaki. Enggak ada, harus pakai buruk, harus pakai kendaraan dari Tuhan. Itu hikmah tuh. Ada mau pakai kendaraan kita tuh kemana-mana. Jangankan itulah jauh-jauh contohnya. Kemana? Ke Makkah misalnya, boleh pakai Honda NMAX, Honda PCX, bisa ya kan? Mana jauh kan? Paksa pakai pesawat. Nah kayak itulah modelnya. Itu alat harus Allah yang menyediakan, ilmunya harus ilmu dari Tuhan juga. Yang mengawaninya pun harus malaikat, ada mau yang lain. Kenapa kan disebut Abu Bakar mengawani Nabi ke Mi'raj? Pikirkan dulu. Atau Aladin kan misalnya pakai karpet ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, manusia sesama manusia juga ada mau kan? Jadi kawannya harus dari Tuhan, malaikat mengawani. Ada apa dalil yang aduh, uring lagi nih yang tahajud nafilatan asar buka, ayo Al-Quran. Kan kalau ada hamba itu dikawani oleh malaikat, ada kan dalil itu Allah kirimkan malaikat untuk menemani si hamba tadi. Ada hamba-hamba yang soleh, ada lagi dalilnya. Diwakilkan, Allah mewakilkan malaikat untuk menemani hamba-hambanya pilihan tadi. Jadi hampir seluruh wali-wali itu ditemani oleh bukan jin, bukan khadim minal jin wal insi lagi, malaikat. Itu cerita Isra Mi'raj dia tuh, bahwa setiap hamba, setiap orang yang ada ilmu laduni itu jangan pernah diganggu, karena kawannya yang pengaruh nenek. Yang awal tuh bukan jin manusia lagi, malaikat. Itulah modelnya. Kendaraan dari Tuhan, anaknya dari Tuhan, kawannya yang mengenal Tuhan tadi harus dari Tuhan juga yang awalnya. Nah, ini luar biasa lagi. Isyarat benar ya Isra Mi'raj ini. Supaya pembelajaran hikmah yang kita ambil ini sebanyak. Bukan hanya salah berjalan-jalan ini. Nah, maka makrifat kepada Allah Ta'ala itu mengenalkan ia akan dirinya kepada hambanya dengan sekira-kira yang dianugerahkan Allah Ta'ala bagi mereka itu daripada ilmu laduni. Jadi kadar ilmu laduninya seapa, seitu juga perkenalan, seitu juga kedekatannya lawan Tuhan. Kadar kalau misalnya ilmu laduni yang Allah berikan lawan kita ini 5%, lalu kita nih kadar yang 5% ini kita samakan dengan kadar wali kutub yang 90% ilmu laduni yang Tuhan tadi diberikan, sama lah, kadar mau sama. Nah kayak itu, jangankan itu sembahyang aja jarang-jarang bawa masuk. Sembahyang kadar kekuatannya Allah madad yang Allah berikan hanya 5%, hendak 100% itu malah khusyuk. Karena ukuran kadar khusyuk kita Allah berikan hanya 5%. Nah waktu sujud yang mana misalnya, atau waktu rakaat yang keberapa kah, kadang mau langsung hendak full 100% khusyuk. Oh karena mau jadi paksakan garing. Ujung-ujungnya pas sembahyang yang berikutnya hilang khusyuknya. Kadar-kadar itu kan penting juga, tergantung kadar kekuatan iman kita, kadar ikhlasnya kita. Malam langsung berkajut Tuhan beri jazbah jadinya tuh, majuzub jadi kegilaan jadinya, berkajutan jadinya, kajut-kajut. Kajut aja, stroke aja, kajut itu. Atau apa-apa lagi, syahadat. Barang siapa mengenal Allah Ta'ala, niscaya mengenal akan dirinya. Wallahu a'lam.